Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, kembali lagi bersama aku Lalahi di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa di video kali ini aku pasti akan membawakan cerita-cerita yang sangat epik dari narasumber-narasumber yang datang ke studio Serem Midnight. Pasti kalian penasaran kan? Nah, buat kalian yang penasaran, tetap support aku dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, buat kalian jangan di skip, kita langsung masuk ke ceritanya. Oke, teman-teman. Nah, kalian penasaran kan kira-kira di video kali ini aku kedatangan narasumber siapa? Nah, tepatnya narasumber ini adalah salah satu Intel. What? bukan Intel ya, teman-teman. Nah, kita langsung sapa aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak. Boleh tahu namanya siapa? Ya, nama asli sih Novin Kusuma Wijaya, cuma dipanggilnya Bolot Waseso. Waduh, kenapa bolot nih? Ya, Bolot itu terbilang bocah nyolot, ada singkatannya. Oh, singkatan bocah nyolot ya. Karena suka berantem dulunya. Emang dasarnya nyolot sih ya? Iya. Enggak bercanda. Dari tampangnya ya. Oke, Bang Bolot, makasih nih udah datang ke sini, ketemu lagi karena kita terakhir ketemu itu di tahun 2021 ya kayaknya ya. Pas Covid ya. Hampir 2 tahunan mungkin. Hampir 2 tahunan ya, udah lama. Sempet Lala pengen ngetek abang nggak jadi. Oh iya, benar itu. Lupa itu udah lama banget teman-teman, dan atas izin Allah karena memang udah jalannya ya kita akan dipertemukan lagi gitu. Nah, kali ini Bang Bolot kesini jauh gak? Ya alhamdulillah sih, mendaki gunung lewati lembah-lembah tadi kita. Ya lumayan lah dari Bekasi ke Banten gitu. Oh iya, mantep. Ya tapi buat ketemu Lala ya insya Allah. Alhamdulillah selamat lah sampai sini gitu. Oke nih, teman-teman pasti kayaknya penasaran Bang Bolot. Kira-kira Bang Bolot mau nge-share cerita apa sih pengalaman ke teman-teman Serem Midnight? Ya, seperti Lala kan minta gitu kan. Kenapa kayak Bang Bolot kok pernah terjun di ranah praktisi atau perdukunan gitu ya kan. Sebenarnya kalau dibilang praktisi atau ranah perdukunan itu bukan ya. Jadi di sini tuh Bang Bolot tuh orang yang punya jiwa penasaran, terus juga punya jiwa yang instingnya tuh tajam buat ke orang lain gitu. Iya. Nah, jadi pada dasarnya seperti ini. Awalnya itu kejadian di tahun 96 ya. Tahun 96? Iya, itu abang tuh kalau nggak salah umur itu masih 5 tahunan. Oh, aku masih di surga. Masih di dalam, masih di proses ya. Iya. Nah, jadi di umur 5 tahun itu kebetulan memang kondisi rumah yang saya tempatin itu memang dulu bekas rumah salah satu praktisi terkenal di daerah Pondok Gede. Pondok Gede? Bekasi. Oh, Bekasi. Iya. Nah, jadi orang tua pindah ke situ tahun 91. Akhirnya mungkin dibuatlah saya di situ. Beberapa tahun kemudian lahirlah saya di situ di tahun 91 itu. Nggak taunya usut punya usut. Jadi lokasi rumah saya itu memang dulu terbilang rumah dukun sakti di wilayah itu. Dukun sakti. Paling disegani lah. Oh, paling disegenin. Paling disegani. Karena apa? Pas banget rumah saya itu tusuk sate lah. Oh iya, katakan kalau tusuk sate itu ada rumor-rumornya apa ya kalau boleh tahu? Iya, pokoknya kalau dalam segi feng shui-nya mungkin rezekinya kurang bagus. Nah, seperti itu. Terus kayak penyakit-penyakit semua ada di situ ya kan, ada segi energi positif dan negatifnya juga. Kalau itu sih ya masih gimana ya, masih ya nggak begitu seram gitu. Cuma pernah dengar cerita aja gitu sama sesepuh-sesepuh sana tuh bahwasanya memang di rumah itu dulu tuh ada sumur yang dikeramatkan sama warga setempat. Jadi ketika mau ada acara tahunan atau acara ya event-event Islam atau apalah gitu ya, mereka tuh selalu memendam kepala hewan. Kepala hewan? Iya, di sumur itu dibuang. Jadi ya yang paling terbiasa tuh 7 kerbau, terus sama 2 kepala kambing, sama ayam tuh kecil-kecil, entah itu berapa, nggak tahu itu untuk apa fungsinya. Nah, jadi pas selama tinggal di situ, yang pernah paling pertama abang alamin itu contoh gangguan yang
menyerupai nyokap. Hah? Menyerupai nyokap? Iya, tahun 96 itu kenapa abang bilang paling serem itu karena kondisi tahun 96 itu pas banget adik lagi lahiran. 96 adik lahiran, orang tua ke rumah sakit kan, sama ya dua-duanya ke rumah sakit lah gitu. Oh, jadi lahirannya di rumah sakit gitu. Di rumah sakit. Di situ tuh, di rumah itu ditinggalin cuma abang sama kakak 2 orang. Nggak lama orang tua pergi, tiba-tiba kok ada orang tua perempuan yang seharusnya lahiran udah dibawa ke rumah sakit, ada lagi di dalam rumah. Aneh kan? Aneh sih. Nah, dari situ ya akhirnya karena memang abang punya jiwa penasaran, abang cari tahu apakah benar ini nyokap atau bukan. Nggak taunya bukan sosok nyokap. Apa itu yang abang lihat pas udah tahu kalau itu Jadi, bukan sosok nyokap? Sosok kuntilanak yang mungkin memang dulu dia itu katanya dijadikan tumbal di rumah itu. Jadi dia itu diakhiri hidupnya, jadi badannya dipotong, dipisah di kuburnya, di makamnya. Serem banget itu kayak gitu. Jadi kalau kayak gitu dipisah gimana itu maksudnya? Ya makanya kan mungkin gini ya, dalam apa ya kalau kita bilang ya, dalam dunia magicnya mungkin si sosok itu mau mencari kali bagian tubuhnya dia yang hilang. Seperti itu. Cuma kan abang kan nggak percaya di dalam hal itu. Waktu itu memang ya dari segi-segi mistik udah paham lah. Sudah tahu gitu bahwasanya ada sosok ini, ada penampakan ini. Dan kebetulan abang tuh punya kelebihan sampai di usia umur 28 tahun. Untuk ngeliat setan kayak gitu. Pokoknya ya, anak dalam gangguan jin lah. Kalau dibilang gitu. Karena apa? Abang tuh nggak asik sama orang lain. Jadi terlalu menganggap serius? Nggak terlalu menganggap serius pun nggak. Jadi gini, lebih asik sama dunia sendiri. Gitu. Sampai saat ini pun mungkin kayak model introvertnya. Jadi nggak mau berdikari sama orang. Karena apa? Kalau misalnya berdikari sama orang pun kadang orang ada aja yang nggak suka. Iya benar-benar. Yang suka nyebar fitnah kita itu orang introvert tuh sering banget yang digituin biasanya. Ya akhirnya gini, kembali ke ceritanya. Pas kejadian tahun 96 itu mungkin waktu itu banyak banget praktisi yang datang ke rumah ngobrol-ngobrol gitu. Jadi tuh pengen ngambil sengketa lahan rumah itu. Oh, yang tusuk sate ini. Karena di rumah itu katanya banyak pendaman batu-batu mustika. Wih, banyak ini dong. Apa tuh nama pusaka-pusaka gitu ya? Pusaka-pusaka tuh banyak. Jadi memang waktu dulu tuh kan memang rumah itu jadi jatuhnya tuh kalau nggak salah tuh hampir 150 meter. 150 meter? Iya, jadi kan dibagi tuh sama orang tua kan, karena dijual pas adik lahiran tuh dijual, terus sisanya dijual kalau nggak salah 50 meteran gitu. Pas ada penggalian tanah tuh mereka tuh sering nemuin keris, batu-batu akik gitu, makanya mereka tergiur lah di situ. Nah dari situ abang bilang gini, kok kenapa mereka mau beli rumah ini gitu loh. Maksa banget gitu, nyuruh keluarga abang tuh sama abang tuh keluar dari sana buat pindah karena apa, rumahnya mau dibongkar. Penasaran lah abang tanya, ini rumah kenapa mau dibongkar? Ini bekas rumah dukun sakti. Dari situ abang baru tahu. Abang pikir itu nggak berdampak ke keluarga. Nah jadi gini, kenapa abang bilang berdampak itu? Jadi posisi umur abang tuh kalau nggak salah udah hampir 10 tahun. Itu gangguan setan tuh bener-bener yang gimana ya lah. Contoh kayak Lala bisa terbilang indigo juga, bisa ngerti, bisa paham dunia mistik seperti itu. Nah Lala sendiri yang tahu gimana cara membukanya dan menutupnya, betul nggak? Iya benar. Nah abang waktu itu posisinya seperti itulah. Terus makin kesini makin penasaran, gimana caranya gue punya rasa takut ini gue olah. Karena apa? Orang indigo, orang bisa ngelihat setan, bisa ngelihat hantu, belum tentu semua mereka tuh berani, betul nggak? Iya betul. Contoh kayak Lala, abang pernah lihat Lala explore bareng-bareng nih rame-rame gitu. Tapi kalau Lala masuk sendiri pasti masih ada rasa takut, bener nggak? Takutnya tuh kayak gini, emang takut tapi kayak pengen nonjok gitu. Nah itu berarti dalam hati kecil masih ada rasa takut kan? Manusiawi seperti itu. Nah makanya pas dari situ abang coba mau belajar nih, mau coba belajar lah gitu buat jadi ahli spiritual atau apa. Cuma waktu itu abang bilangnya bukan ahli spiritual, cuman taunya dukun. Gitu. Karena pada era itu 90-an itu memang banyak banget kayak dukun-dukun yang istilahnya pengobatan kayak patah tulang kayak gitu. Itu kan jatuhnya alternatif ya. Iya, padahal itu alternatif. Ya, udah abang ikutin sana sini, nggak cocok lah. Nggak cocoknya karena memang
mereka itu menggunakan materi gitu. Ngerti nggak? Materi seperti apa? Ya jadi gini, lu mau jadi orang sakti harus bayar sekian ke gua. Oh, Abang tuh pernah ketipu. ya, paham. Pernah ketipu. Jadi apa? Abang nggak ngikutin. Iya. Nah, jadi abang ya makin kesini ngikutlah satu komunitas. Komunitas ya bisa terbilang praktisi di daerah Bekasi juga, gitu. Dan kebetulan waktu itu di 2014 itu abang ketuanya sampai di 2017. Abang berhenti. Tahun ya? Iya, abang berhenti itu karena mereka main uang. Gitu. Udah seperti itu ya. Iya, jadi waktu itu posisinya abang yang megang. Terus di bawah abang tuh ada 16 orang. Jadi mereka ini selalu ngobatin pasien yang kayak sekali ketemu 300.000, dua kali ketemu 600 dong. Itu setiap minggu selalu mereka mengulangi seperti itu. Tapi si pasien tuh nggak pernah sembuh. Jadi kayak dimainin gak sih? Bener, dimainin. Sedangkan apa? Abang nggak pernah ngajarin ilmu ke dia. Iya. Nggak pernah ngajarin ilmu. Dia dapat ilmu sendiri. Dapat ilmu sendiri itu contoh kayak trik-trik kayak dia racun supaya orang lumpuh. Beda sama pembelajaran abang ini. Jadi kalau memang lu mau jadi orang pintar, lu mau jadi orang yang bisa paham dalam dunia mistik atau dunia magis seperti itu, satu, lu harus bisa membaca karakter orang. Dan yang kedua, lu tuh harus yakin sama diri lu sendiri. Iya. Dan yang ketiga, lu harus terima konsekuensinya. Iya, benar-benar. Dan yang keempat, nah, lu tinggal lihat nanti sebab dan akibatnya atau kejadiannya seperti apa. Contoh Lala punya kebiasaan, Lala kan nggak mungkin Lala mau nongkrong dimanapun, ada setan nih bang, gini, pasti nggak mungkin dong. Iya. Bener nggak? Orang aneh bilang. Nggak enak kan digituin kan? Ya, abang pun sering digituin. Abang dukun ya atau praktisi atau apa? Bukan. Saya itu bukan praktisi, bukan dukun. Cuma orang yang ngerti dan orang yang paham. Kadang dapat DM kayak gitu kan, bang, tolong dong bang, liatin gitu. Pernah ada kejadian yang serem banget lah. Apa itu? Jadi ada salah, abang bilang pasien ya, kita bilang pasien aja. Iya. Jadi ada orang ya kita bilang dari Bali lah. Itu ya kita bukan maksud dalam arti kata menjelekkan suatu kota gitu ya. Jadi pasiennya dari Bali gitu. Jadi si perempuan ini awal mulanya itu dia itu Muslim, pindah ke Hindu karena apa, si suaminya itu Hindu. Jadi ngikut ya. Ngikut. Gitu ya biasanya. Nah, terus dia baliklah ke Jakarta. Balik ke Jakarta, suaminya jadi Muslim lagi. Oh, ngikut istri. Iya, mereka selalu seperti itu. Oh, dia pulang. Aneh nggak? Aneh. Jadi mereka tuh kalau balik tuh hampir 2 tahun sekali, 3 tahun sekali mereka selalu pindah agama terus. Dan itu dilakukan selalu berulang kali. Sampai pada dasarnya, sampai pada akhirnya gini. Jadi si istrinya itu nggak mau untuk balik lagi ke Bali. Karena mungkin dia berpikir, gue udah mainin agama. Iya, benar-benar. Gue agama gue dari awal, dari gue lahir, gue dilahirkan dengan keadaan muslimah, gitu, muslim gitu. Akhirnya mungkin karena memang si suaminya itu nggak suka sama dia gitu, karena memang lu harus ngikut ajaran gua gitu. Dia cerita, dia nelpon abang tuh kan, waktu itu abang kasih nomor dia. Bang Mulut, saya minta tolong dong. Minta tolong kenapa? Tolong dong bang, lihat kondisi saya. Itu difotoin lah sama dia. Jadi mohon maaf, wanita kan ya, itu tanpa busana. Bener-bener dia tuh foto ngirim ke abang. Pokoknya semua diperjelas, jadi badan tuh udah angus. Angus karena apa? Itu kebakar apa gimana? Dia langsung bilang gini, coba tolong lihat bang, apakah saya dijadikan tumbal sama suami saya? Terus akhirnya kita sempat video call kan, terus abang nanya sama dia, kejadian ini udah berapa lama? Kejadian ini masih baru. Serius masih baru? Iya, udah hampir sebulan atau 2 bulanan. Ya udah, saya minta foto suami kamu sekarang. Terus dia bilang gini, nggak bisa, suami saya lagi meditasi. Oh, kekonek ya? Iya, suaminya meditasi ya. Ya udah, fotoin aja. Terus kata dia gini, bang, aku udah dapat fotonya. Ya udah. Jadi posisi si laki-lakinya tuh lagi bersila, duduk bersila, terus perhatiin kan. Abang perhatiin, ini kok beda gitu loh. Jadi
jadi kayak ada sejadah atau kain gitu modelnya. Jadi dia tuh duduknya tuh nggak nempel, jadi kayak terbang gitu. Terus abang juga paham kan yang namanya trik, mana yang asli gitu kan. Terus yang abang lihat bedanya karena apa? Auranya si laki-lakinya ini jadi modelnya kayak memang udah dinaungin sama jin. Jadi punya rasa nggak suka. Akhirnya abang usut tuh semua tuh, abang cari tahu kenapa kok bisa seperti ini. Kita ngetras lah ke sana. Ngerti lah ya, kita ngetras ke sana. Sudah sampai di sana, nggak taunya memang si laki-laki ini tidak taunya dia mengikuti aliran sekte. Nah, kenapa bisa dibilang aliran sekte? Jadi ya mungkin sama seperti di film-film. Jadi dulu pas waktu menikah itu, nah si istrinya ini nggak dikasih anak. Hah? Nggak dikasih anak? Sampai bertahun-tahun nggak hamil gitu maksudnya. Nggak hamil sampai bertahun-tahun ya, makanya seperti itu dia ngikutin ajaran agama apapun yang sekiranya benar gitu ya kan. Si suaminya ini ya tetap meskipun waktu itu dia menganut agama Muslim, tapi tetap dia dalam dirinya itu masih kayak gue Hindu gitu ya. Kalau itu kan udah urusan rumah tangga, abang nggak berani kan. Akhirnya abang kasih kesimpulan gini, sekarang gini, kalau misalnya memang ini santet, itu nggak mungkin gitu, karena yang namanya santet pada dasarnya awal mulanya seperti ini. Orang yang terkena santet tuh sakit di awal, demam panas, dan yang kedua dia tuh sama aja kayak orang keracunan, kayak mabok. Dan yang ketiga tuh reaksi badannya itu akan berubah. Ya kalau terbilang warna badannya kayak dia ini kan jadi porsinya kayak total merah gitu lah. Jadi kayak cacar banyak gitu. Jadi nggak kayak mayat mati. Kalau mayat mati tahu kan? Nah itu kalau orang kena santet tuh hampir kayak gitu. Jadi susah buat ngapa-ngapain. Nah, akhirnya kembali lagi ke ceritanya, dia bilang kayak gini, bang, gimana caranya saya biar bisa sembuh? Gini aja, kalau memang ibu mau sembuh, ibu pindah deh mandinya, jangan di rumah itu. Jadi ibu mandi di rumah teman ibu atau saudara. Saya nggak punya saudara bang di sini. Itu posisi pas di Bali? Posisinya di Bali. Akhirnya dia nyobain tuh, dia mandi di tempat kayak pom bensin. Kalau mandi selalu ke sana, dia bawa mobil. Ya udah, terus jalan berapa minggu terus sembuh. Setelah itu jadi kayak hitam-hitam doang tuh luka. Kayak bekas ya. Kayak berbekas cacar gitu lah modelnya. Nah, terus abang kasih tahu, sekarang gini, mohon maaf bu, kalau memang itu santet, coba ibu tolong lihat mesin airnya. Mesin air bang, iya. Ya udah ibu lihat mesin air. Akhirnya video call saya bu ya, video call tuh lah ceritanya. Pas ngelihat, parah banget lah. Banyak racunnya apa gimana? Bukan banyak racun lagi. Jadi si suaminya itu memang nggak pernah mandi di situ. Sengaja ya? Sengaja. Karena apa? Dari mesin airnya semua tuh terbangkai lah. Bangkai-bangkai tikus kayak gitu, kayak kecoa. Itu bener-bener full. Jadi pas dibuka sama si ibu itu tuh, kondisinya tuh jadi memang mesin airnya tuh udah ketutupan sama bangkai-bangkai itu. Nah logikanya seperti ini. Kenapa? Itu kan mesin air kan pasti kan tertutup. Bener kan? Nggak mungkin dong yang namanya bangkai itu bakalan bisa masuk ke situ terkecuali darahnya dia nyerap gitu. Dan lagi juga harusnya kalau secara logika kita baca, ini kan air nih, bau dong. Bener, seperti itu. Nah dia kenapa nggak bau? Karena memang ditaruh bunga. Di atas orang Bali kan seperti itu ya kan, kayak apa sih bunga-bunga apa deh pokoknya kayak gitu. Terus kasih kopi wangian biar nggak bau. Nah dia bilang, oh mungkin karena ini bangkai ya bang ya. Bukan, coba tolong bu dibuka dulu jadi kayak ada pelampung. Di balik pelampung itu di dalamnya tuh jadi kayak model kayak ada benda kayak pecahan kaca kecil. Tahu nggak sih, Lala pernah main kerambol nggak sih? Oh iya tahu. Kayak gitu kan ada yang apa sih yang serbuknya ya? Serbuk ininya, terigunya. Kayak gitu. Bedak kita iya bedak. Iya, ada yang juga yang model yang kayak kaca kan kayak gitu kan. Jadi si orang itu tuh pakai itu. Jadi setiap si ibu itu mau mandi, mungkin sama dia disemprotin berapa kali, dimasukin ke dalam pipa air tuh atau apa nggak ngerti deh. Jadi kalau habis mandi tuh reaksinya dia tuh panas, gatel. Nah setelah itu dibersihin, ya Allah ya alhamdulillahnya sembuh. Sampai sekarang ya nggak mengalami hal seperti itu lagi. Jadi karena memang kondisinya si suaminya itu posisinya udah ketahuan nih, pengen mengakhiri si ibu itu. Abang nanya dong, kenapa?
Kagak taunya memang ibu itu orang berada, orang konkret lah. Iya, iya. Jadi duitnya banyak gitu ya, mungkin mau diakhiri hidupnya Biar dia ngambil biar dapat hartanya seperti kan itu. namanya mungkin dia udah suami istri, jadi kayak nih ATM-nya ini udah tahu semua pinnya, biar betul dikuras betul gitu, betul ditransfer betul ya ke iya. akunnya dia gitu. Iya betul. Kalau zaman sekarang tuh kayak gitulah. Maksudnya pada dasarnya konsepnya memang mungkin mereka saling dendam, atau mungkin karena ada unsur kesalahan dari si suaminya atau istrinya, kita nggak pernah tahu gitu. Atau mungkin juga selama dia menikah itu hanya kedok. Jadi Iya. ternyata suaminya tuh hanya mengincar itu. Iya betul. Nah jadi selama ini tuh kayak abang tuh masih sering ngelayanin pasien, dia nih sebenarnya yang paling parah gitu. Dulu tuh sempat ada dokumentasinya, sempat mau ditarik juga buat podcast temen gitu kan, cuma abang nggak ngasih gitu. Yalah, jangan. Karena dia tuh minta abang boleh ceritain, cuman agak di privasi ya bang, kayak fotonya gitu, jangan dikasih lah. Ya iyalah gitu, nggak apa-apa gitu. Dia juga tuh ngeliat abang waktu itu posisinya cerita di channel sebelah gitu. Nah terus kembali lagi karena praktisi. Sebenarnya waktu itu abang itu, orang selalu bilang tuh abang praktisi. Kayak Lala dibilang indigo, Lala seneng gak sih? Biasa aja. Biasa aja kan? Iya. Karena ya itu kan dari kita ketemu orang kan berbeda-beda. Dan tanggapannya juga berbeda-beda. Ada yang lu bisa lihat ya? Oh, lu six sense ya, atau indigo atau apa? Nggak pernah yang bilang bahwa aku indigo gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang ngelihat ke akun Instagram aku ada tulisan indigo, itu sebenarnya bahasanya tuh ungu. Iya Di benar. aku Iya. tuh memang warna, nggak tahu kenapa ungu tuh memang suka gitu loh. Warna Cuman purple biasa suka aja, ya. tapi emang aku sukanya indigo. Iya, gitu. iya. Nah, gitulah. Makanya kayak abang nih banyak banget kayak pengalaman ngobatin orang, kayak orang yang dibilang pasang susuk tuh sering juga abang sering nemuin gitu kan. Abang tahu media-medianya seperti apa. Jadi susuk yang asli tuh memang kan ditanam kan. Kalau yang buat era-era sekarang, kalau yang buat tiba-tiba nempel begini langsung hilang, itu kan cuma trik doang. Yang pakai jarum itu bisa kita ngilangin. Yang model kristal kita juga bisa ngilangin. Kalau zaman dulu tuh, zaman abang tuh gini, pernah ada orang yang pakai susuk Kak. Jadi susuknya ini kalau kita bilang tuh susuk pocong. Susuk pocong? Iya. Kayak gimana itu? Susuk pocong. Jadi gini, dulu abang ngobatin orang, ya kita sebut aja si Tante F ya. Tante F ini waktu itu datang ke tempat abang. Ya dia tuh dapat relasi dari adiknya. Dia dari adiknya abang. Karena apa? Dia tahu abang tuh sering ngobatin orang, dan abang juga tahu kayak ini benar dukun asli atau enggak gitu. Datanglah si tante itu ke rumah abang gitu. Ketika pas dia datang ke rumah, jadi ada kejanggalan lah. Apa tuh? Kejanggalannya dia usianya 53 tahun. Tante F ini. 53 tahun tapi wajahnya tuh masih kayak anak baru lulus SMA. Jadi inilah ya, awet muda. Iya benar. Terus abang lihat dong dari atas sampai bawah, ini orang kayaknya bukan orang sembarang. Karena apa? Bayangannya dia berbalik. Ngerti nggak? Kayak mirror. Iya benar. Bayangannya dia tuh aneh gitu. Kadang dia misalnya berdiri ke arah depan gitu, seharusnya kan bayangan tuh di belakang dong. Iya, tapi itu ngebunggungin dia. Bener. Dan kadang pindah ke depan. Aku udah pernah ngeliat kayak gitu ya, aku merinding. Sering. Malah aku nggak ngerti kalau itu disebut susuk pocong. Susuk pocong. Aku cuman mikir, kok itu ada yang ngikutin tapi ngungin dia apa? Aku mikirnya dulu pas waktu masih ya umur belasan, nggak mau ngeliat gue kali ya gitu. Gimana nggak ngerti gitu. Itu namanya susuk pocong. Nah terus akhirnya ketika dia berdiri si Tante F ini, selain manusia biasa kan memang napakin kaki ya. Jadi dia kayak nguyur gitu aja lah. Jadi jalan set. Karena apa? Waktu itu kondisinya abang tolak. Saya bilang kalau ranahnya kayak begini, saya nggak mau. Maksudnya kalau buat kebedah itu saya nggak mau. Karena memang bukan ahlinya, saya bukan dari dokter atau bukan istilahnya orang yang dari pihak bidangnya lah gitu lah. Jadi abang nggak mau, takutnya apa salah pahaman atau salah urat apa kayak gimana gitu. Tapi titiknya memang kelihatan waktu itu. Jadi yang nggak kelihatan tuh cuman susuk pocong yang ada di dadanya dia. Dan itu memang harus tarik itu pakai insting terus sama ilmu lain.
Nggak bisa gitu pakai bedah-bedahan Nggak gitu. bisa Langsung ditarik kayak ditusuk. nggak bisa. Aduh. Dan itu pun kita harus meditasi juga. Iya sih ya, kayak gitu. Itu harus meditasi. Akhirnya apa, dia datang. Jadi memang waktu itu ada perguruan. Perguruan itu memang abang nggak masuk ke sana. Jadi abang dibawalah ke sana jatuhnya buat ngelihat orang-orang ini bener nggak gitu kan. Pas sudah nyampe di sana kan kita kan seperti biasa ya, maksudnya nongkrong di sana, kita ngobrol-ngobrol, kita tanya-tanya klunya seperti apa. Nggak tahu dia cerita, sebenarnya saya di sini ada susuk yang nggak bisa saya tarik gitu, karena bukan susuk tanam lagi. Nyatu. Dibilang begitu, jadi udah nyatu. Jadi memang pas posisi waktu dibuka itu, jadi memang kelihatan hitam gitu, panjang segini lah. Gitu. Kenapa abang bisa tahu bentuknya itu kayak pocong gitu? Karena waktu pas udah dibedahnya itu. Tapi sebelum dibedah, pas mau dioperasi kecil-kecilan lah gitu ya sama ahlinya gitu. Si Tante F ini. Sama teman-teman abang itu tuh dia nggak bisa sama sekali, nggak kena. Gak kena. Jadi kayak kebal. Kayak kebal, bener-bener Dibeset itu berkali-kali tuh bener-bener nggak apa namanya, nggak gitu kebuka. Nah akhirnya apa? Disuruhlah ritual dulu. Posisinya waktu itu abang di tengah-tengah, ada 4 orang. Terus kita dikelilingi hampir 20 orang dan sama si pasien. Jadi si pasiennya ini mungkin karena memang dia antara percaya dan nggak percaya sama kita, gitu ya kan. Kita adakan yang namanya rogopati. Apa itu rogopati? Rogopati itu jadi gini, kita akan menyambut jin yang akan masuk ke dalam badan kita. Kalau orang bilang sambat, ngerti kan? Oh ya. Kayak Lala misalnya punya temen masukin jin ke dalam badan. Gitu. Nah itu kan medianya kan ada seperti itulah. Iya, Ada yang beneran, iya benar medium, mediator ya, gitu. mediator gitu. Bahasa ininya ya, bahasa konten kreatornya gitu. Akhirnya kita ngadain ritual seperti itu. Tapi dari 4 orang yang ada di tengah-tengah itu, yang terpilih abang. Waktu itu posisinya, katanya di situ posisi abang pingsan. Tidak sadarkan diri, tidak menyadar nggak sadar gitu. Terus sampai mungkin setengah atau 1 jam gitu. Selama abang bangun dari mimpi itu, jadi nggak taunya ada mimpi yang bener-bener abang tuh memang harus meritualkan supaya susuk itu keluar. Makanya abang pernah cerita di salah satu channel abang nikah sama pocong. Hah? Serius? Serius. Di salah satu channel tuh, channel teman gitu, dan itu meledak juga ceritanya. Ya udah, akhirnya kita ngadain ritual waktu itu. Nggak ritual sih, jadi waktu itu posisinya abang tuh memang mimpi. Mimpi, jadi ketemu satu sosok pocong yang minta untuk dinikahin. Cantik tuh pocongnya. Ya cantik. Ya pokoknya sepantaran si tante itu, tante yang abang obatin itu, si tante F itu. Nah di situ ya biasalah kayak ritual adat Jawa nikahan, gitu kan. Cuma di sana tuh yang abang ingat tuh waktu itu kita cuma disuruh jalan lewat kubangan darah. Harus biar sampai ke pelaminan. Di mimpinya? Iya di mimpinya. Kalau sampai di pelaminan berarti tandanya saya nggak akan ikut ke dunia kamu. Tapi nyatanya beda. Apa tuh? Abang sampai ke pelaminan. Sampailah di pelaminan itu abang pikir ketika abang balik lagi ke dunia nyata, jadi si pocong ini nggak ada di dunia nyata. Wallahi, Katanya ada. ini Lala mau percaya atau enggak, pocong ini ada. Dan semua keluarga tuh tahu kalau dulu tuh abang tuh ya bisa terbilangnya gila sama pocong ini. Gitu. Nggak tahu kita tuh benar-benar udah nikah. Iya secara gaib ya. Secara gaib. Nikah. Nah, Memang ada kok yang seperti itu. iya, setelah itu kita ritual lagi kan. Ya pokoknya ritual sebisanya gitulah orang-orang situ. Baru bisa kebedah cuman 1 doang, kulitnya doang. Nggak sampai daging. Itu nggak sakit apa? Abang ceritain detail banget loh di sini. Di channel lain abang nggak ceritain. Nah, itu tante F-nya nggak ngejerit-jerit kita apa gimana? Iya kan bius. Oh di bio. Karena kan ada ahlinya juga, Kira aku enggak. Iya. Ya ngeri lah kalau kayak gitu juga kita nggak berani ngambil ya kan, resiko juga. Karena itu jadi gini posisinya dulu abang itu ya sama mereka orang itu juga ada dokter spesial juga. Gitu. Jadi ada ahli bedah, ada ahli jantung juga. Jadi kita nggak boleh kayak yang model misalnya kita ngaku sebagai dukun atau praktisi, wah ini ada susuk di sini kita main bedah-bedah aja kan fatal nanti ya kan.
Nah terus kembali ke Tante F ini, jadi si Tante F itu setelah kejadian abang ritual itu, ya akhirnya abang ngomong sama Tante F pada dasarnya gini, Tante, jadi gini Tante, setelah kita melakukan ritual kemarin, gitu, itu berdampak sama hidup saya. Jadi Tante nih sama saya ini harus connect. Jadi nggak boleh lepas. Karena apa? Si sosok pocong ini akan selalu berkomunikasi dengan saya. Gimana caranya penyembuhan Tante? Maksudnya Tante ini bisa pulih kembali, terus bisa susuk, lepas lah. iya bisa lepas, dan susuk yang ada di dalam diri Tante tuh bisa kita ambil, gitu. Ini bener susah banget lah, karena dia udah nyobain kesana sini tuh, ya nggak bisa gitu. Akhirnya kita sering sharing, ngobrol bareng, Bang. Ini gimana, ya gini aja, dibantu sama sholat ya Tante ya gitu ya. Maksudnya kalau misalnya memang dalam dunia magisnya nanti saya yang bantu gitu. Nah, akhirnya kita sering ngelakuin ritual itu, dapatlah titik di mana memang si pocong ini mau balik lagi ke dunianya dia. Jadi nggak taunya memang si Tante ini ditaruh susuk itu sama dukun. Sengaja. Jadi ayahnya tuh dukun. Ayahnya dia. Ayahnya Tante F. Jadi ayahnya Tante F itu karena mungkin kenal suka sama laki-laki itu orang konkret ya, kalau dibilang gitu, pengusaha lah gitu. Jadi mungkin ngeinin anaknya. Iya bener. Sama yang itu, jadi biar dapet cuan, betul. Akhirnya si Tante F ini ya bisa terbilang korban. Gitu dari ayahnya. Ya sedangkan dia tuh mengorbankan perasaannya dia sama cowok lain buat orang lain. Gitu. Sebenarnya dia udah punya pacar kondisinya waktu itu. Nah akhirnya si Tante F ngobrol gini, Bang, abang kan udah cerita panjang lebar sama saya, dan sampai abang bilang katanya abang sampai menikah sama sosok tersebut. Kalau memang Tante nggak percaya, yaudah Tante ngobrol sama saya di sebelah, bakalan saya hadirin di sebelah. Cuma Tante nggak akan bisa melihat dia, tapi Tante akan memvisualisasikan si sosok tersebut itu. Contoh kayak Tante megang baju, jadi kayak kerasa cuma bajunya aja. Jadi si pocong ini kan sosoknya kan kain kafan kan, pas dipegang gini sama dia, dia ngerasa kayak kain diusak gitu sama dia. Kaget kan tuh, oh iya emang itu bener ya Bang. Iya, lihatlah, akhirnya ada pergerakan. Jadi ada gelas digeser sama dia, jatuh. Berarti ilmunya bukan kaleng-kaleng kalau sampai kayak begitu. Iya, kalau dibilang itu sih bukan ilmu, maksudnya kekuatannya dia loh. Bukan, jadi dia ini bener-bener kayak mau nunjukin aja. Dibilang begitu, maksudnya harus dicabut. Karena apa? Dia tuh disiksa. Si pocongnya. Pocongnya itu disiksa. Contoh kan kayak lo tau lah, kayak tuyul pernah ditanam dalam giok atau apa kayak gitu. Jadi dia tuh kayak gitu. Dia saking keselnya mungkin, saking kesel, gue pengen keluar nih, gue nggak mau ada di situ. Karena apa? Gue di situ nggak dikasih makan sama dia. Kekunci. Nah bener, akhirnya kita selama 2 bulan kita juga konsultasi juga sama ya kedokteran gitu, sama teman-teman. Akhirnya kita ngobrol, ya udah bedah aja gitu, kalau perlu ya mau kayak gimana lah, yang penting bisa keluar. Karena apa? Kasian dia kepikiran terus, makin lama badannya habis ya kan. Tapi mukanya lah bener-bener. Dan sekarang dia masih jadi artis FTV, cuma sebagai figuran. Porsinya dia ketika udah dicabut itu beda. Balik kayak ke ibu-ibu yang benar-benar umurnya 55 tahun. Makanya Bang bilang gini, oh berarti susuk yang asli itu berpengaruh gitu ya, kayak gini, kayak dia tuh berpengaruh banget sama tubuh kita gitu loh. Kalau susuk yang model yang ya orang sulap pakai itu kan beda kan ya lah ya. Dia kan pakai kayak model kayak bahan-bahan skincare juga, ada bahan-bahan merkuri gitu modelnya. Nah kalau yang tanam asli itu baru itu Abang nemuin. Makanya dari situ Abang bilang gini, kenapa gitu, kok bisa ada orang yang benar-benar sakti bisa masukin ke dalam badannya. Berarti pada dasarnya gini, memang orang ini benar-benar sakti dong, asli benar-benar dukun dong. Karena apa? Nggak logis. Pikiran Abang nggak logis. Karena apa? Abang ngerti dunia setan, ngerti. Cuman kalau dunia perdukunan kan kita nggak ngerti. Gitu. Tapi orang banyak yang bilang, Bang, gue mau jadi pasien lu dong Bang. Gue pengen nanya-nanya gini-gini sama lu. Ya, gue sekarang gini, gue nggak mau jadi dukun, paling gue cuma main logika doang ke lu. Lu misalnya kenapa nih lu lagi digangguin sama orang gitu. Karena apa? Dulu itu memang Abang ketemu ya pasien tuh memang yang pasien yang diganggu sama setan.
Bukan diganggu sama dukun, bukan. Yang memperkuat setan itu ada di situ ya dukun itu. Jadi dulu tuh pernah juga ada temen jadi merekomendasiin minta tolong, jadi keponakannya dia itu diganggu sama sosok siluman ular. Siluman ular. Dia ngomong kayak gitu. Terus abang nyampe ke sana, udah sampai di lokasi. Memang pas udah nyampe di lokasi itu posisi rumahnya itu jadi kayak yang bener-bener orang-orang tertutup banget. Orang-orang tertutup banget. Jadi dia tuh susah buat berdikari sama orang. Jadi hidupnya tuh cuma sama orang tuanya, orang tua lakinya, orang tua laki-laki, sama anaknya. Ya keluarga aja gitu. Iya, udah cuma berdua aja gitu. Akhirnya abang datang ke sana, tuh kondisinya memang udah aneh. Aneh. Kayak gimana itu? Anaknya tuh ngomong sendiri, punya dunianya sendiri gitu. Jadi kayak mungkin kalau orang yang nggak paham, dia halu ya. Iya, bener. Dia ada interaksi sendiri gitu sama orang-orang sebelahnya. Terus akhirnya abang tanya gini, dia kan namanya Adit kan, abang bilang gini, Adit, mohon maaf, emang apa sih yang Adit lihat gitu? Yang saya lihat sih bang ya, saya lagi ngobrol sama teman saya ini, anak kecil yang dia bilang masih jelmaan ular gitu. Memang ada ya Dit ya? Iya ada bang gitu. Terus abang lihat posisi tangan dia, abang pegang kan, memang panas gitu loh. Sekarang gini, contoh kayak Lala indigo, ya abang orang yang ngerti. Apa yang Lala pandang nggak begitu sama abang. Ngerti nggak? Pasti ada sisi bedanya. Terus abang tanya dong, lu kenapa gitu, kok bisa seperti ini? Ya jadi gini bang, sebenarnya gue tuh paling suka sama ular. Gitu. Jadi kalau ketemu jadi waktu kecilnya dia tuh kata sering ngambil ular di sawah. Ular yang warnanya hijau yang nggak berbisa itu sering dipotong-potong pakai gunting sama dia. Gitu, makanya dia berhalusinasinya di situ. Jadi kayak orang stres mikir apa yang ada di sekeliling dia tuh selalu dia berpikir itu ular. Padahal bukan. Pulpen pun dia bilang ular. Ya akhirnya apa? Ya abang ngasih pengertian ke dia gini. Sebenarnya itu bukan ular, itu halusinasi atau sugestinya ditaja. Terus abang bilang gitu. Terus kata dia, emang iya ya. Udah dari situ nyokapnya ceritanya kesurupan si sosok ular. Jangan-jangan ular yang dia gunting-gunting itu lagi. Iya. Karena aku masuk ke cerita ini tuh nggak tahu, aku tiba-tiba kayak ngawang ya badannya gitu dari tadi awal cerita sampai sekarang. Itu pas ceritain yang ini kayak ibarat memang mungkin itu si ular ini gaib sebenarnya, tapi bener. Dia ya menjelma sebagai ular beneran gitu, dan ketahuan sama manusia ini mungkin. Betul. Nah waktu itu jadi gitu, sedangkan posisi waktu itu di rumahnya Adit itu cuma Adit sama bapaknya doang. Kan nyokapnya kan nggak serumah. Kok tiba-tiba bisa kesurupan ular gitu, kenapa gitu. Akhirnya ditelepon lah pihak keluarganya si Adit nih, mamanya kesurupan nih gini-gini nih, katanya ada siluman ular. Abang kesana ceritanya. Udah nyampe di sana, memang sifat jinnya dia itu memang menyerupai ular. Memang menyerupai ular gitu kan. Tuh abang ngeliat dia tuh pokoknya tuh bener-bener kayak manusia, cuman yang badannya berbentuk ular asli. Gimana sih lah? Iya benar. Kayak Titanoboa yang besar kayak gitu ya modelnya. Anaconda. Titanoboa dong, anaconda atasnya lagi, dia lebih besar lagi modelnya kayak gitu. Titanoboa. Ya pokoknya gitulah, besar dah pokoknya gitu ya, namanya metafisik ya. Ya pokoknya besar dah gitu pokoknya. Nah abang lihat tuh posisinya waktu itu seperti itu. Nggak taunya usut punya usut, dia tuh pernah, katanya sih, kata dia nih, dia pernah nggunting ular. Terus ular tersebut tuh di sampingnya tuh ada pita putih, terus ada mahkotanya. Katanya itu pas si Adit yang motong-motong itu. Adit yang motong-motong itu. Terus dia ngomong kalau ada pita sama itunya. Iya katanya. Nggak taunya apa ya, itu mungkin jelmaan dari si sosok tersebut. Ini tuh ratu ya, ratunya. Ya kalau kita bilang ya seperti itu. Ya makanya abang bilang gini, kok bentuknya beda gitu, beda kayak ular yang pernah kita lihat di sawah gitu. Karena apa yang divisualisasikan sama dia tuh beda banget gitu sama ular yang biasa kita temuin. Ada mahkotanya, terus ada pita, ada apa gitu, udah nggak ngerti. Terus akhirnya ya abang nyoba ngasih ya
wejangan ke dia gitu. Kalau memang mau jadi orang bisa tuh jangan kayak gini. Sering aja ngumpul-ngumpul keluar gitu, nyari teman, banyak relasi gitu kan. Karena kalau misalnya keluar itu sering banget teman-teman tuh yang kita nggak tahu dia punya potensi cerita horor ya kan, tiba-tiba dia punya cerita horor dan dia punya potensi kayak dia tuh bisa spiritual kayak gitu. Contoh kayak Abang sama Lala aja kan kita kan sama-sama nggak kenal. Pertama kali ketemu gitu kan, Lala punya channel, Abang nggak tahu nih siapa gitu ya kan. Cuma kan yang namanya kita sama-sama ngerti, sama-sama paham, jadi udah bisa punya penilaian sendiri gitu. Ya di era-era itu mungkin zaman-zaman Abang masih ngikut-ngikut seperti itu, pengobatan tuh kalau diceritain sebenarnya nggak habis lah. Iya, panjang ya. Panjang banget. 3 hari 3 malam nih. Lebih. Nah, dan kenapa ya kayak cerita ini sebenarnya Abang potong-potong gitu kan, karena Lala pengen ceritanya tuh Abang praktisi. Jadi waktu zaman praktis itu seperti inilah. Jadi Abang potong-potong karena apa? Ini cerita tentang ya si pasien gitu. Jadi beda dengan narasi horornya Abang gitu. Paling Kayaknya gitu mesti ada segmen khusus buat Bang Bolot nih. boleh Praktisi kapanpun. gitu ya kan, episode pertama tentang pasien A, terus besoknya pasien B. Boleh. Jangan bosan aja nonton. Iya, amin. Iya. Ya. Terus pas ini kan yang terakhir tadi cerita tentang yang si Adit itu. Iya. Nah, terus selepas dari itu mereka minta bantuan sama Bang Bolot sembuh atau gimana itu? Ya alhamdulillahnya setelah kejadian itu dia hidupnya normal. Udah nggak yang halu-haluan? Udah nggak halu-haluan, malah sekarang dia tuh kayak keagamis gitu modal. Agama banget pokoknya dia gitu, pokoknya orangnya dibilang kalau ada majelis taklim atau apa dia langsung berangkat, beda sama dulu. Kalau dulu kata sering makanin ular, minum darah ular. Oh gitu sih. Ya gitu, makanya praktisi atau dukun pun pas datang ke rumah dia waktu itu nggak ada yang kuat. Kalau kayak iniannya mah apa ya bahasanya? Kayak orang kesambet jatuhnya gitu. Iya, antara kesambet atau psikopat lah. Apa gimana ya? Karena mungkin memang aku juga pernah punya cerita. Jadi ya memang masih inilah ada salah satu ya kita sebut aja karena masih sedulur gitu. Iya. Itu memang kayak apa ya, di tengah hari bolong, di tengah sawah gitu, disuruh minta tolong buat ini dong, buat ngegeprakin padi ya. Iya, gitu. betul. Ngamuk. Gitu. Ternyata lagi puasa, kita nggak tahu kalau orang lagi puasa. Nah itu mungkin Allahualam ya, kalau kata orang ini mah kalau lagi puasa kan nggak boleh marah-marah atau gimana gitu. Betul. Jadi kayak batal gitu loh jatuhnya. Terus ya kayak orang yang ngilmu terus gagal ya rada-rada begitu. Jadi nggak beres kan gitu, jadi miring lah gitu. Ya memang dampak dari kehidupan tuh seperti itulah. Jadi kayak kita nih kenal sama dunia mistik gitu kan, dunia gaib lah istilahnya gitu. Ya kita kalau nggak bisa mawas diri ngikutin alur orang dan kita nggak mampu, ujung-ujungnya pasti kita bakal stres lah. Kayak gitu. Makanya Abang nggak mau ngambil lah ranah-ranah praktis itu pusing. Pusingnya itu dalam arti kata apa? Lu tuh harus nolongin orang yang bener-bener dia tuh butuh banget pertolongan dari lu, dia tuh berharap bisa sembuh dari lu gitu ya kan. Ya Abang tuh cuma ngasih wejangan ke dia, cuma bilang ya kesembuhan tuh tetap tergantung sama kondisi badan. Kita bilang. Dan yang kedua, yang pertama pokoknya karena Allah Ta'ala dah. Yang kedua karena kondisi fisik juga, kondisi badan. Kalau memang udah nggak mampu ya kan, ngapain harus lari-lari ke tempat kayak gitu-gituan. Terus yang terakhir juga kan konsekuensi. Bener. Kalau Bang Bolot, contoh nih, ibaratnya Bang Bolot datang ke Lala, tolong dong, aduh gimana nih ya, ntar gini, oke kita bantu, set, udah beres nih, oh udah aman, besoknya kita yang ribut, ya Iya, kan? bener. Kitanya yang kena gitu loh. Iya, bener. Bang Bolotnya mah udah tenang, kita hanya yang besok kirim-kiriman ini bola Iya, bekal. makanya tadi kayak datang ke sini kan, Abang datang ke sini rumah Lala tuh. Kenapa tuh? Ya begitulah, pokoknya yang Lala lihat, apa yang Lala lihat Abang tahu. Gitu kondisinya yang Lala bilang katanya ada lemparan, ada apa gitu. Ya cuman kan Abang kan datang ke sini seperti tadi yang Lala lihat lah, Abang nggak mau bawa dampak buruk gitu, maksudnya datang ke sini langsung cerita, oh lah ini di sini ada ini ya lah ya, oh ini di sini ada ini ya, kayak lukisan di sebelah saya dan yang di belakang saya ini kalau nggak ada isinya itu kan bohong gitu.
Itu ada Gucci. Ya iya makanya. Kalau yang ini ada Aladin. Nah iya itu dia, makanya kita saling paham lah Gak gitu. bercanda itu mah. Nggak apa-apa ya kan. Saya minta 3 permintaan. Oh iya. Iya. Dikasih dong. Udah kayak ini 3 permintaan. Iya. Nah, terus nih kan berarti aku mau nanya nih ke Iya. Bang Bolot. Kan Bang Bolot juga memang dari awal ketemu Lala mungkin paham ya, Iya, bisa menilai gitu. betul. Nah terus pas awal datang ke sini tuh ada ngerasa hawa yang gimana nggak gitu, atau bergesek sama Bang Bolot, atau Bang Bolot seperti nggak nyaman atau gimana, ada nggak gitu? Kalau untuk nggak nyamannya sih nggak ada. Mm-mm. Cuman kayak di sini ada gangguan tuh kayak ngelihat aja gitu. Ada yang mantau-mantau. Kayak ada yang mantau-mantau mungkin. Ya entah ada yang nggak suka sama Lala atau sama Koko gitu kan, nggak tahu juga gitu ya. Yang mungkin dia mau ngelempar ke sini nggak bisa. Karena apa? Ya ada feng shui-nya, ada masternya di sini. Itu. Master. Jadi kayaknya nggak bisa masuk kayaknya gitu, agak susah gitu. Padahal baru kemarin loh ada kejadian. Kok kejadian? Iya, tiba-tiba Bang. Jadi kayak kita nih masih jam 11-an lah, tapi Iya. baru selesai sholat ya kan. Fang sama aku masih nonton Iya. gitu. Tapi lagi di toilet, lagi mau sikat-sikat gigi gitu. Itu dari plafon di kamar ya, ada benda jatuh seperti balok. Iya. Logika gak balok bisa mantul. Kalau udah Iya. jatuh kan udah tak kena kotak gitu Iya, kan. benar. Tapi itu 2 kali tak seperti mantul tak gitu. Oh jadi membal dia? Iya, Oh, kayak oh, membal. oh, oh. Aku langsung teriak, "Papi dengar gak?" Iya, gitu. Iya dengar. Langsung aku video call bapak aku. Kasih video, "Pak, ada suara di sini." Si bapak ngasih lihat tangan merinding katanya. Oh. Akhirnya kita langsung keluar, pas keluar, tahu. Naiklah kita ke atas. Udah kabur lah, udah kabur. Nggak bisa aku ngamuk-ngamuk. Kalau misalnya mau ngamuk gitu ya rasanya gitu. Pada aku jambak gitu. Ya. Iseng. Ada yang iseng. Itu kiriman udah lama. Jadi ya mungkin orang ini benar-benar udah dendam banget mungkin gitu ya sama Lala gitu, pengen ngeliat ya rumah tangganya Lala mungkin hancur kayak gitu ya, tapi dia mau masuk ke sini tuh nggak bisa ya, karena apa, satu ya dia ilmu pengetahuannya kurang kayak gitu, terus juga ya di sini juga dia diperketat juga sama masternya gitu, jadi ya susah, nggak akan bisa masuk gitu. Iya, waduh. Bandel juga. Ini ada Bang Bolot nih. Kalau berani datang, tampol Bang. Saya bawa pulang. Oh, bawa pulang. Sering saya bawa pulang. Sana-sana mau ikut gak? Ya tadi kayak di kereta saya bawa pulang kayak gitu. Kalau ketemu ambil, saya bawa pulang terus saya buang lagi ke tempat lain. Iya, benar. Gitu. Ya. Makanya pas diundang sama Lala, jaraknya jauh nih. Aduh. Nah cuma ada satu ilmu yang bisa gue serap di sini. Karena semakin jujur lah, abang nih ke arah sini nih naik kereta tuh baru. Masa ke arah Banten sini? Iya, wallahi baru. Kalau naik mobil ya sering lah bolak-balik gitu via tol gitu ya kan. Kalau jalur daratnya naik kereta tuh beda. Kayak pas tadi abang naik kereta tuh suasananya, jadi setiap daerah itu hawanya tuh berbeda. Iya, benar. Gitu kan pas di kereta itu kan pintu tuh kebuka lah, misal di stasiun mana gitu kan. Itu hawanya tuh beda, nanti sebelah sini ada yang bawa amis, ada yang bawa ikan. Banyak hutan lagi kan. Kalau kesini mah udah banyak pohon-pohon semua, nggak ada gedung-gedung. Ya iya, apalagi tadi pas masuk ke sini tempat Lala, wah, ini calon konten nih abang bilang gitu ya kan. Emang iya, cuman belum ada aja temennya nih, narik-narik. Saya mau nyari gitu temennya, nggak apa-apa. Ya gitu sih lah paling, kalau buat cerita-cerita kayak tentang abang masalah praktisi dulu, kalau diceritain sebenarnya belibet juga. Karena apa? Ya memang ya fungsi ceritanya seperti itu. Abang ngobatin orang, terus ya mereka semua alhamdulillahnya sekarang masih bersilaturahmi gitu sama abang gitu kan. Cuma silaturahminya sebagai batas saja. Iya. Karena orang-orang seperti itu, kalau misalnya kita makin ladenin, mintanya makin lebih. Iya. Sama kayak cowok ke cewek. Iya. Ya kan? Gitu, mintanya lebih. Makanya lebih baik ya udah lu udah sukses, ya lu istilahnya udah bisa lah, maksudnya udah sembuh lah gitu, maksudnya gitu dari hawa-hawa seperti itu. Ya udah nggak mau dekat lagi. Maksudnya tetap aja kita kenal, ya kenal aja udah. Kenal, tapi kalau untuk
mungkin berkelanjutan, udah cukup sampai situ karena batasan gue udah lu semua cukup bener. gitu. Iya. Karena kadang memang ada ya yang mungkin ya kalau buat kita seperti ini mungkin bakal jadi klien langganan, tapi kan nggak mungkin kalau udah sekali sembuh masa mau sakit lagi gitu. Iya. Tapi kadang biasanya ada yang kayak gitu, kayak dia udah bertanya ini, kita udah kasih jawaban, nanti bakal merembet. Iya. Kita udah kasih jawabannya, misalkan kita bilang satu pertanyaan aja ya gitu ibaratnya. Kita jawab nih set. Oh terus nanti nih ya udah merembet dah. Iya, ujung-ujungannya minta ilmu deh ya. Ujung-ujungannya minta ilmu. Nanti di apa? Diijazahin dong. Diijazahin. Gitu. Itulah makanya bahayanya sekarang gitulah, makanya abang lebih baik ya gue menghindarilah kayak dunia praktisi kayak dukun. Itu memang gue bukan praktisi, gue bukan dukun, bukan indigo atau apa gitu. Tapi kita cuma orang yang paham gitu, orang yang ngerti. Nah contoh kayak Lala aja kan tadi Lala bilang Lala tidak mengakui bahwasanya diri Lala itu indigo gitu kan, tapi punya kelebihan gitu. Berarti tandanya orang yang bisa juga dong, orang yang paham. Ya Allah wa'alam. Ya. Paham memang kita harus ya kan? memahami. Ya itu gitu. seperti itu. Makanya kan kadang konteksnya orang berpikirnya lu bisa ngelihat setan dikit, wah lu jadi dukun gitu. Ya, jadi ada dampak buruknya seperti itu. Abang sering dapat banget tuh kayak gitu tuh, sering bilang lu dukun ya kayak gitu. Enggak, gue bukan dukun gitu. Masa jiwa muda kayak begini gue masih dibilang dukun gitu. Aku juga sebenarnya dukun, duduk tekun. Nah, iya. Iya. Lebih kayak gitu sih ya. Biarin aja, cuma penilaian orang ya. Iya, Mau dibilang makanya. apa juga. Ya udah, itu kan pandangan orang. Penting kita nggak yang seperti aneh-aneh gitu. Iya, benar. Kita bisa nyembuhin orang ya syukur, karena itu kan atas izin yang Maha Kuasa. Iya. Gitu. Iya. Kita nggak sembarangan, nggak mungkin dong. Lu sini, lu lagi sakit ya, sini gue sembuhin, kan nggak Iya, mungkin. benar. Kebanyakan orang yang assalamualaikum kak, dengar ini ya gitu. Oh iya, kata siapa? Oh nggak bisa, maaf kak gitu. Ya itulah paling versinya sih lah, versinya kayak abang ikut praktis itu ya. Sekarang udah berhenti, abang udah nggak seperti itu lagi, lebih baik jadi konten kreator gitu, karena memang punya cerita-cerita pengalaman horor gitu kan. Ini sebenarnya kalau misal dari ranah praktis ini abang gabungin ke cerita pengalaman horor abang, ini lebih panjang lagi gitu, karena kan abang ngajar kereta. Iya benar. Ini emang dari siang ditungguin gitu. Dari siang ya kan, nyampe sini jam 8 tadi. Ya Allah. Emang sih paling sibuk. Berarti ya ceritanya memang random dan itu bagus banget sih, walaupun random memang intinya Iya. gitu. Jadi ya sampai sini cukup ya. Iya, mungkin Ntar kalau mau next time kali ya. narasi horornya mungkin aku datang lebih siang kali. Iya, karena itu Kalau bisa nginep. Ntar Jangan. disediain sama papi tempatnya. jangan, ntar malah lebih serem lagi kalau saya nginep, yang datang malam nanti beda lagi. Aduh, enggak sih, kayaknya nggak bakal ada yang datang. Security maksudnya nanyain, belum laporan ke RT gitu. Paling Iya, itu. iya. Oke, berarti cerita dari Bang Bolot ini cukup menarik. Bukan Iya. menarik lagi ya, Pi ya. Ini mah udah epic banget gitu, karena memang buat kalian juga yang baru nonton, kalian simak ceritanya sampai akhir itu ada nilai positifnya loh. Kalau kalian dengar baik-baik ya, gitu. Kalian kan mungkin ya di dunia ini memang hidup berdampingan. Kita semua berdampingan. Jadi buat teman-teman tuh, kalau dari kita petik ceritanya Adit ya, yang Iya, tentang benar. langsung asal Iya. lihat ular itu nggak boleh sembarangan. Iya, iya. Mau kalian ngelihat kasarnya kadal, semut ataupun apa gitu ya, jangan asal dimatiin ya. Iya. Mending ya singkirin aja. Tapi kalau memang kalian punya insting kuat, langsung tek, oh ini ada yang mantau nih. Iya. Oh, ini CCTV nih. Kayak contoh tadi ada ulet bulu. Gitu kan. Sebelum kita tag itu ada ulet bulu teman-teman gitu. Itu nggak apa, matiin aja. Kalau kayak gitu ya. Daripada ini ke kita ya. Iya, daripada dampaknya ke kita gitu. Ya udah, Gitu. barangkali Bang Bolot ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Serem Midnight? Iya, buat Serem Midnight, teman-teman Serem Midnight ya. Ya satu buat Lala sih, maksudnya biar semoga channelnya makin maju gitu. Thank you ya Lala ya, udah mau diundang ke sini gitu ya kan. Pasti juga udah datang. Jujur, abang sebenarnya mau cerita tuh agak ngeblank karena mungkin kondisi udah capek juga kali gitu ya. Mungkin jaraknya lumayan lah. Ya, tapi ya insya Allah lah demi Lala gitu, maksudnya ya abang ceritain sedikit gitu kan. Mungkin kalau Lala mau ambil ceritanya lagi nanti, ya abang tinggal atur waktu lagi, nanti kita ceritain lagi. Mungkin teman-teman ini yang di luar sana tuh mungkin akan ambigu sama video ini. Karena apa?
ada yang paham dan ada yang tidak paham. Iya, gitu. Dan kenapa kita bawain seperti ini ya gitu, maksudnya pembawaan seperti ini, kita ngobrol tentang ranah praktisi karena memang pada dasar konteksnya kita sama-sama orang ngerti lah gitu, bukan orang dukun atau praktisi gitu. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman di sana, boleh percaya atau tidak, semua itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing. Karena setiap manusia itu pasti punya pengalaman, pasti punya cerita yang istilahnya mereka nggak pernah mempublish dirinya dia cerita untuk orang lain. Ya pada dasarnya di sinilah wadahnya mereka untuk bercerita gitu. Benar-benar. Jadi kembali lagi kepada teman-teman, paling itu aja sih lah. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Aduh, nendang banget nampol ini memang ceritanya. Oke, buat teman-teman Serem Midnight, di ending video ini aku ucapin terima kasih ya buat kalian yang mau nonton, yang udah setia banget nontonin video-video dari Serem Midnight. Oke, buat next video, barangkali kalian masih penasaran kan bakal ada narasumber siapa lagi yang bakal datang atau yang kita undang ke studio Serem Midnight. Nah, terus tetap support aku ya teman-teman dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.